Entro 1950 sampai dengan 1960. Singget 1950. Saat itu aku masih muda, tapi jangan kau tanyakan berapa umurku. Tak pernah ku kenal hitungan usia. Tak juga aku tahu kapan tepatnya aku dilahirkan. Simbo hanya berkata aku lahir waktu zaman perang, saat semua orang menggunakan baju guni dan ramai-ramai berburu tikus sawah untuk digoreng. Aku sendiri tak pernah melihat itu semua. Masih terlalu kecil untuk ku bisa mengetahui apa yang terjadi saat itu. Yang ku tahu saat itu hanya bau badan Simbo dan dadanya yang kenyal dan mengeluarkan susu putih itu. Ku mulai ceritaku saat aku mulai kenal dunia di luar Simbo. Saat tinggiku sudah sepundak Simbo dan tangan kananku bisa meraih kuping kiriku dengan mudah. Saat itu, aku menyadari ada sesuatu yang berbeda di dadaku. Ada gumpalan yang lembut dan terlihat menyembul dari balik baju yang kupakai. Simbo bilang aku sudah meringkili atau payudara yang mulai tumbuh. Katanya itu hal biasa yang akan dialami semua perempuan. Katanya meringkili adalah salah satu tanda aku sudah bukan anak-anak lagi. Aku bandingkan dadaku dengan dada Simbo yang besar, kendor, dan menggelantung seperti pepaya. Kata Simbo saat bayi, aku selalu mencari-cari dadanya yang kewer-kewer atau bergelantung itu. Setiap saat aku menangis dan berteriak, Simbo akan segera memasukkan dadanya ke mulutku, lalu aku akan berhenti menangis dan mengisapnya dengan lahap. Di rumah, Simbo biasa mengumbar dadanya. Dia hanya memakai kain yang dililit di perutnya. Bagian atas perut dibiarkan terbuka. Baru ketika keluar rumah, Simbo mengangkat kainnya hingga ke dada menjadi kemben. Pakaianku saat itu tak berbeda dengan Simbo. Hanya saja setiap keluar rumah aku tutup lagi dengan baju lengan panjang yang bahannya membuat gerah. Aku punya 2 baju seperti itu. Baju itu didapat Simbo dari juragan pasar Ngerangget sebagai upah mengupas kulit singkong selama 6 hari. Simbo yang tak pernah memakai baju seumur hidupnya tak mau memakainya. Ia berikan itu padaku. Bikin gerah, katanya. Diam-diam aku mulai tak nyaman dengan dadaku yang meringkili. Saat aku lari, 2 gumpalan itu terguncang-guncang dan naik turun. Aku seperti membawa gembolan di bagian depan tubuhku. Gembolan itu membuat tubuhku bertambah berat dan selalu ngelawer-ngelawer. Aku heran bagaimana Tina, anak Pak Li, bisa begitu bebas. Dadanya juga meringkili seperti dadaku, tapi dia bisa lari-lari atau loncat-loncat dengan gampang. Tina seperti punya sesuatu di dadanya yang bisa mengikat dan menahan semuanya. Dadanya tidak ngelawer-ngelawer, tapi menyembul dengan indah. Ini entro, bra atau BH, kata Tina. Di kali Singget, saat kami mandi, Tina menunjukkan entronya. Ada 2 segitiga yang bisa menutup gumpalan dada. Ukurannya pas dan agak menekan. Entro itu menekan dada Tina sehingga tetap kencang, tidak ngelawer-ngelawer meskipun dia berlari kencang atau melompat. Aku juga ingin memilikinya. Pada Simbo aku katakan keinginanku. Mbok, aku mau punya entro. Entro itu apa, Nduk? Itu loh, Mbok, kain buat nutup susuku biar kenceng seperti punya Tina. Simbo malah tertawa ngakak. Lama tak keluar jawaban yang aku tunggu hingga akhirnya dia akhiri tawanya dengan mata memerah. Wah, Landu, seumur-umur tidak pernah aku punya entro. Bentuknya kayak apa aku juga tidak tahu. Tidak pakai entro juga tidak apa-apa. Susuku tetap bisa diperas toh. Sudah, gak usah neko-neko. Kita bisa makan saja sudah syukur, kata Simbo. Aku diam. Aku tahu Simbo benar. Bisa makan tiap hari saja sudah syukur. Sudah harus disyukuri. Simbo lah yang mencari semuanya. Setiap hari ke pasar, kalau pas untung ya ada pekerjaan. Kalau tidak ya mencari sisa-sisa dagangan yang akan dibuang penjualnya. Kadang Simbo menawarkan diri untuk membantu pedagang-pedagang itu. Pekerjaan apapun dilakukan. Imbalannya singkong, ketan, dan pernah sekali waktu baju. Sayangnya tak ada satupun yang memberi upah entro. Entro memang terlalu mewah untuk aku dan Simbo. Apa yang masih dipikirkan seseorang perempuan kere buta huruf dengan tanggungan seorang anak selain hanya makan? Suaminya yang konon adalah bapakku minggat entah kemana. Sejak kapan dia pergi aku juga tak ingat. Samar-samar aku hanya ingat bapak meninggalkan kami waktu aku pertama kali
bisa mengangkat panci yang airnya mendidih dari pawon. Samar-samar dalam ingatanku terbayang bapak memukul Simbo yang sedang sakit panas dan tidak bisa ke pasar. Kalau Simbo tidak ke pasar, kami tidak punya makanan, dan laki-laki itu dengan seenaknya hanya menunggu makanan. Dia seperti anjing gila yang marah saat kelaparan. Ya, dia memang anjing gila. Hanya anjing gila kan yang menggigit istrinya yang sedang sakit. Saat itu aku sangat ketakutan, menyembunyikan diri di balik pintu sambil menangis sesenggukan. Laki-laki itu pergi setelah menghajar istrinya dan tak pernah kembali lagi.